Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang bunga atau floss. Pengertian bunga. Bunga adalah bagian penting bagi tumbuhan karena ada alat perkembangbiakannya. Bunga yang memiliki bagian lengkap yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Selanjutnya, jumlah bunga dan tata letaknya pada suatu bunga. A. Bunga pada ujung batang, floss terminalis. Misalnya bunga coklat tadi dan kembang merak, Caesalpinia pulchrima Schwarz. Nah, jadi bunga-bunganya terletak di ujung-ujung batangnya. Kedua, bunga ketiak daun, floss lateralis atau floss axillaris, misalnya pada kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis L. Nah, ini contoh bunga sepatu. Letak bunganya di ketiak daun. Ini adalah ketiak daun. Dan di ketiak daun itu terdapat bunga. Selanjutnya, bunga majemuk, Anthotaxis inflorescentia. Nah, apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk ialah sekelompok kuntum bunga yang terdapat di pada satu ibu tangkai bunga dan pada suatu susunan tangkai-tangkai yang lebih rumit. Kemudian ada bagian-bagian bunga majemuk. Dapat kita lihat dari gambar ada beberapa bagian-bagian bunga majemuk. Yang pertama yaitu ada ibu tangkai bunga atau pedunculus communis alatakis, yaitu bagian yang biasanya merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk tadi. Nah, ibu tangkai ini dapat bercabang, dan cabangnya dapat bercabang lagi, dan ada pula yang tidak bercabang sama sekali. Nah, dari gambar ditunjukkan bahwa ibu tangkai bunga terletak di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan ibu tangkai. Yang kedua yaitu ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Nah, tangkai bunga pada gambar ditunjukkan di sini. Nah, ini disebut dengan tangkai bunga. Nah, ini juga tangkai bunga. Ini tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga atau receptaculum, yaitu ujung tangkai bunga. Nah, pada gambar ini yang disebut dengan dasar bunga atau receptaculum, yaitu ujung pada bunga. Ini juga. Ini. Kemudian ada daun-daun pelindung atau braktea, yaitu bagian-bagian daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai serupa atau tangkai bunganya. Nah, ini merupakan daun-daun pelindung atau braktea. Kemudian ada daun tangkai atau brakteola, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Pada tumbuhan biji belah biasanya terdapat dua daun tangkai yang letaknya tegak lurus pada bidang median, sedangkan pada tumbuhan biji tunggal hanya terdapat satu daun tangkai dan letaknya di dalam bidang median, di bagian atas tangkai bunga. Nah, dalam gambar daun tangkai itu yang ini. Kemudian yaitu ada seludang bunga atau spata, yang mana seludang bunga atau spata yaitu daun pelindung yang besar yang seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Nah, biasanya terdapat pada bunga kelapa atau Cocos nukifera. Dapat kita lihat dari gambar yang disebut seludang bunga atau spata yaitu yang ini. Nah, ini disebut dengan seludang bunga. Kemudian ada daun-daun pembalut atau Bractea involucralis atau involucrum, yang mana sejumlah daun-daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran. Nah,
biasanya terdapat pada bunga matahari atau Helianthus anus. Nah, dalam bunga matahari ini merupakan daun-daun pembalut, kemudian yaitu ada kelopak tambahan atau epikaliks, yang mana kelopak tambahan ini merupakan bagian-bagian yang serupa daun yang berwarna hijau, tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak. Nah, biasanya terdapat pada bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Nah, dari gambar kita lihat yang namanya kelopak tambahan yaitu yang ini. Nah, ini bentuknya hampir menyerupai kelopak namun berwarna hijau, atau ini disebut dengan kelopak tambahan atau epikaliks. Nah, selanjutnya itu ada daun-daun kelopak atau Sepalae, kemudian ada daun-daun mahkota atau daun tajuk, kemudian ada daun-daun tenda bunga, kemudian ada benang sari atau stamina, dan yang terakhir ada daun-daun buah atau carpella. Selanjutnya yaitu bunga majemuk tak terbatas, Inflorescentia racemosa, Inflorescentia botryoides atau Inflorescentia centripetala. Bunga majemuk yaitu bunga yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan akropetal atau semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai. Dan bunga-bunga pada bunga majemuk ini mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Contoh bunga majemuk tak terbatas yaitu pada kembang merak, Caesalpinia pulcherrimawort, dan bunga mangga Mangifera indica L. Dalam golongan ini dapat dibedakan lagi yang A, ibu tangkalnya tidak bercabang-cabang sehingga bertangkai atau tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Yang satu tandan, racemus atau botris. Tandan yaitu jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya. Kita dapat pula mengatakan ibu tangkai bercabang dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Misalnya pada kembang merak. Bisa kita lihat di sini ada kembang merak. Ibu tangkainya itu bercabang. Itu tanda panah menunjukkan pada ibu tangkai, dan ibu tangkainya itu bercabang-cabang, dan cabangnya itu masing-masing hanya terdapat satu bunga. Kemudian bulir, spica. Bulir ini seperti tandan tetapi bunga tidak bertangkai, misalnya pada bunga jarong. Bisa kita lihat pada gambar itu bulir dan bunganya tidak bercabang dan langsung tumbuh di ibu tangkai. Kemudian untai atau bunga lada, seperti bulir tapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya, atau bunga majemuk yang mendukung bunga jantan yang betina menjadi buah. Kita bisa lihat terdapat pada sirih. Nah, itu tanda panah menunjukkan seperti bulir-bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya. Kemudian tongkol atau spadik, seperti bulir tetapi ibu tangkai besar, tebal, dan seringkali berdaging, misalnya pada jagung Zeamyris, tetapi hanya bunga yang betina. Nah, kita bisa lihat pada gambar seperti bulir itu ditujukan pada anak panah, tapi ibu tangkainya besar dan tebal, seringkali berdaging. Kemudian bunga payung atau umbela, yaitu suatu bunga majemuk tak terbatas yang dari ujung ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya. Masing-masing cabang mempunyai suatu daun pelindung pada pangkalnya, dan karena pangkal daun sama tinggi letaknya, maka tampak seakan-akan pada pangkal cabang-cabang tadi seperti dapat daun-daun pembalut.
bunga payung terdapat pada tumbuhan suku Umbellifera, misalnya pada bunga daun kaki kuda, Centilla asiatica. Nah, itu ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjangnya. Bisa kita lihat. Kemudian karena pangkal daun sama tinggi letaknya, maka tampak seakan pada pangkal cabang tadi seperti terdapat daun pembalut. 7. Bunga bongkol atau capitulum merupakan suatu bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan tetapi tanpa daun-daun pembalut dan ujung ibu tangkai biasanya membengkak sehingga bunga majemuk seluruhnya berbentuk seperti bola. Contohnya itu pada lantoro atau Leucaena glauca Beth. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya ujung ibu tangkai biasanya membengkak dan berbentuk seperti bola. Delapan. Bunga periuk atau Hypanthoidium merupakan bunga ini dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ujung ibu tangkai menebal, berdaging, mempunyai bentuk seperti gada. Contohnya itu pada bunga awar-awar atau Ficus septica Brum. Dapat kita lihat pada panah yang membentuk bunga seperti gada. B. Ibu tangkai bercabang-cabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi sehingga bunga-bunga tidak terdapat pada ibu tangkainya. Dalam golongan ini dapat disebut yang pertama malai atau panicula, yang mana malai ini adalah ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial, demikian pula cabang-cabangnya sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tandan majemuk, sehingga keseluruhannya seringkali memperlihatkan bentuk kerucut atau limas. Contohnya itu pada bunga mangga atau Mangifera indecael. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya cabang-cabang pada bunga mangga ini berbentuk monopodial dan berbentuk sebagai kerucut atau limas. Yang kedua, malai rate atau Corymbus romousus, yang mana ibu tangkai mengadakan percabangan, demikian pula seterusnya cabangnya. Tetapi cabang-cabang tadi mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar atau agak melengkung. Contohnya itu pada bunga soka atau Lyusora grandiflora Zoll et Moore. Dapat kita lihat bahwasanya pada bunga majemuk ini terdapat suatu bidang datar dan agak melengkung. Dapat kita lihat pada gambar. Yang ketiga, bunga payung majemuk atau Umbella composita, yaitu suatu bunga payung yang bersusun, dapat pula dikatakan sebagai bunga payung yang bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil atau umbella. Contohnya yaitu pada bunga adas atau Phoeniculum vulgare Mill dan wortel Daucus carotael. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya adanya bagian-bagian berupa suatu payung kecil yang berada di ujung ibu tangkainya. Yang selanjutnya 4. Bunga tongkol majemuk merupakan bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang bagiannya dengan susunan seperti tongkol pula. Terdapat misalnya pada kelapa Coccus nucifera L dan Palma palmae. Contohnya itu pada kelapa Cocos nucifera L A dan Palma palmae. Dapat kita lihat bahwasanya di sini ada yang
adanya seludang bunga yang akan melindungi bunga-bunga yang belum menguncup. Itu dia. Yang kelima, bulir majemuk, yang mana ibu tangkai berupa cabang-cabang dan masing-masing cabang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir, misalnya bunga jagung atau ziamar. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya cabang-cabangnya yang mendukung bunga-bunga yang adanya bulir. Bunga majemuk berbatas. Bunga majemuk berbatas ini adalah bunga majemuk yang ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga. Jika ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang berbatas, ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang, dan cabang-cabang tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung suatu bunga pada ujungnya. Pada bunga majemuk yang berbatas, bunga yang mekar dulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya, dari tengah ke pinggir. Oleh sebab itu dinamakan dengan bunga majemuk berbatas. Melihat jumlah cabang pada ibu tangkai bunga majemuk berbatas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang bersifat monocasial. Monocasial adalah ibu tangkai yang hanya mempunyai suatu cabang, ada kalanya lebih atau memiliki 2 cabang, tetapi tidak pernah berhadapan, dan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Cabang yang besar selanjutnya seperti ibu tangkai setiap kali hanya mengeluarkan 1 cabang saja. Bunga majemuk semacam ini ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan berbiji tunggal. Contohnya pada bunga kapas. Nah, bisa kita lihat pada gambar, di setiap ibu tangkai hanya memiliki 1 cabang saja. Nih, bisa kita lihat ini ibu tangkainya, dan setiap ibu tangkai hanya mengeluarkan 1 cabang saja. Selanjutnya, yang bersifat dicasial. Dicasial ini adalah dari ibu tangkai keluar dus cabang yang berhadapan terhadap pada tumbuhan dengan bunga bibir. Contohnya itu bunga bibir. Nah, bisa kita lihat pada gambar berhadapan dengan ini, dan di tengahnya keluar atau terdapat tumbuhan. Selanjutnya, yang bersifat pleocasial. Jika ibu tangkai keluar lebih dari 2 cabang pada suatu tempat yang sama tingginya pada ibu tangkai tadi, misalnya pada bunga oleander. Nah, dilihat pada gambar, keluar lebih dari 2 cabang. Bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia cimosa, Inflorescentia centrifuga. Yang pertama yaitu anak payung menggarpu atau Discosium. Anak payung menggarpu adalah pada ujung ibu tangkai terdapat 1 bunga. Di bawahnya terdapat 2 cabang yang sama panjangnya, masing-masing mendukung 1 bunga pada ujungnya. Bunga yang mekar dahulu ialah bunga yang terdapat pada ujung ibu tangkai. Misalnya yaitu bunga melati atau Jasminum sabak-ait. Bisa kita lihat yaitu terdapat bunga terdapat pada ujung ibu tangkai yang terdapat 1 bunga, dan terdapat 2 cabang lagi yang sama panjangnya.
Selanjutnya yaitu bunga tangga atau bunga bercabang seling. Bunga bercabang seling atau cincinus adalah suatu bunga majemuk yang ibu tangkainya bercabang dan selanjutnya cabang-cabangnya bercabang lagi, tetapi setiap kali bercabang hanya terbentuk satu cabang saja yang arahnya berganti ke kiri dan ke kanan. Contohnya yaitu kayu merah atau Europhebia pulcherrima Will. Bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu pada ibu tangkainya bercabang dan selanjutnya cabang-cabangnya itu bercabang lagi. Selanjutnya yaitu bunga sekerup atau botrix. Bunga sekrup adalah ibu tangkai bercabang-cabang, tetapi sekali-kali bercabang juga hanya terbentuk satu cabang yang semuanya terbentuk ke kiri atau ke kanan, dan cabangnya yang satu berturut-turut membentuk sudut 90 derajat. Contohnya bunga kenari atau Canarium communeL. Bisa kita lihat pada gambar, itu ibu tangkainya bercabang dan cabangnya itu membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya yaitu bunga sabit. Bunga sabit adalah seperti bunga sekerup tetapi semua percabangan terletak pada satu bidang sehingga bunga seluruh menampakkan bentuk seperti sabit terdapat pada tumbuhan suku Juncaceae. Nah, ini bisa kita lihat bunganya yaitu terletak pada satu bidang. Selanjutnya yaitu bunga kipas atau Rhipidium. Bunga kipas seperti bunga bercabang seling. Semuanya percabangan terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang, sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya. Contohnya yaitu terdapat pada tumbuhan suku Iridaceae. Bisa kita lihat pada gambar, dia bercabang seling, terletak pada satu bidang dan cabangnya itu tidak sama panjang. Selanjutnya yaitu bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta. Contohnya yaitu bunga johor, yang mana ibu tangkainya mengadakan percabangan seperti suatu malai, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai rata. Contoh selanjutnya yaitu bunga asoka atau Isora paludosa Cruz, yaitu seluruhnya merupakan suatu malai rata, tapi bagian-bagiannya merupakan anak payung menggarpu. Lain-lain tipe bunga majemuk. Gubahan semu atau karangan semu, Verticillaster. Pada bunga ini tampaknya seperti ibu tangkainya berbuku-buku, dan pada buku-bukunya terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang, melingkari buku-buku tadi. Tetapi sesungguhnya pada tempat di ibu tangkai yang sama tinggi, ada beberapa cabang yang masing-masing cabang itu merupakan suatu anak payung. Contohnya pada bunga remujung, Orthosiphon stamineus Benth. Ini contoh bunganya, yang dimana tampak seperti ibu tangkainya berbuku-buku. Ini ibu tangkainya, yang ini buku-bukunya. Terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang melingkari buku-buku. Ini bunga yang melingkari buku-buku. Tangkai yang sama tinggi ada beberapa cabang yang masing-masing cabang merupakan suatu anak payung. Yang ini anak payungnya. Lembing antela. Jika cabang-cabang ibu tangkai yang sebelah bawah jauh lebih panjang daripada ibu tangkai dan cabang-cabang yang di atasnya, terdapat pada bunga Juncus lezula. Ini contoh bunganya,
di mana cabang-cabang ibu tangkainya yang sebelah bawah jauh lebih panjang ini, dan ibu tangkai yang cabang-cabang di atasnya itu lebih pendek. Ini. Tukal, glomerulus, suatu bunga majemuk yang biasanya bersifat berbatas, terdiri atas kelompokan bunga-bunga kecil, tidak bertangkai, yang tersusun rapat pada cabang-cabang bunga majemuknya. Misalnya pada bunga rami, Boehmeria nivea Gold. Ini contoh bunganya, di mana kelompokan bunga-bunga kecil tidak bertangkai, yang ini bunga-bunga kecilnya, yang tersusun rapat pada cabang-cabang bunga majemuknya. Berkas, fasciculus, suatu bunga majemuk yang umumnya bersifat terbatas dengan ibu tangkai yang pendek. Bunga lebih besar daripada bunga pada tukal, mempunyai tangkai yang tidak sama panjang, seringkali dengan warna yang menarik, misalnya pada bunga jadam. Contoh bunganya, di mana bunganya itu lebih besar daripada bunga pada tukal. Yang ini. Dan yang berwarna hijau itu ibu tangkainya, tangkai yang pendek.